teman-teman semuanya, hari ini kami ingin mencari beberapa museum peninggalan penjajahan Jepang yang ada di Jakarta nih. Kira-kira kita dapat berapa museum dan kemana aja ya? Yuk ikutin kita terus. Museum yang pertama kita kunjungi pertama yaitu Museum Satria Mandala, karena di sini ada beberapa jejak peninggalan dari penjajahan Jepang. Halo guys, hari ini kita ada di Museum Satria Mandala. Nah, sebelum kita lanjut jalan-jalan, kita perkenalkan diri dulu ya. Nama aku Diakne Pratista, absen 10. Nama aku Mutiara Lentiati, absen 21. Nama aku Manzila Zahra, absen 19. Nama aku Kila Maulida, absen 18. Nama aku Syera Aurelia Putri Udira, absen 33. Nama saya Muhammad Tirasa, ada absen 20. Oke, ikuti terus ya. Bye-bye. Yuk kita masuk. Wow, ternyata kita disambut dengan foto-foto presiden dan wakil presiden dari masa ke masa. Nah, terus juga ada teks proklamasi yang berada di dinding. Ternyata di Museum Satria Mandala ini terdapat 74 diorama yang memperlihatkan peran TNI dan rakyat dalam mempertahankan negara. Selain ada diorama, di dalam museum ini dipamerkan pula foto-foto dokumentasi sejarah, atribut ketentaraan, dan beberapa peninggalan dari petinggi militer. Nah, di Museum Satria Mandala ini, pengunjung bisa melihat seragam, tas, bintang jasa, jaket, tongkat, dan tandu yang digunakan oleh petinggi militer. Terdapat juga koleksi senjata berat dan ringan hingga beragam kendaraan perang. Wow, ternyata banyak sekali ya. Nah, kira-kira yang mana aja sih yang memiliki hubungan dengan Jepang? Yuk kita simak penjelasan dari kami. Pada masa perang kemerdekaan, para pejuang menggunakan senjata tradisional seperti keris, pedang, mandau, mata tombak, disula, bambu runcing, dan senapan kayu. Dan juga granat yang terbuat dari besi cor dan tali ram. Nah, di belakangku ini ada diorama pada saat pembacaan teks proklamasi Indonesia. Tepat pukul 10.30 waktu jawab pada zaman Jepang atau pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, Insinyur Soekarno dan didampingi Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi Indonesia. Kemudian diteruskan dengan pengibaran bendera merah putih yang diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dengan dibacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia ini merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia membebaskan diri dari penjajahan sekaligus melahirkan sebuah negara baru yang dicapai melalui perjuangan fisik dan diplomasi. Dalam rangkaian bangsa Indonesia, dalam hal ini PPKI memilih Presiden dan Wakil Presiden Indonesia serta menetapkan UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pertempuran awal kemerdekaan. Pada awal kemerdekaan, Indonesia harus dihadapi dengan perjuangan fisik dengan melawan Jepang, Sekutu, dan Belanda seperti Semarang, Ambarawa, Surabaya pada tahun 1945, Bandung, Medan Area, Palembang, Merah Putih, Margarana pada tahun 1946, dan Sanga-Sanga pada tahun 1947. TNI juga menghadapi serangan Belanda yang berusaha mengembalikan kekuasaan kolonialnya melalui agresi pertama pada tanggal 21 Juli 1947 dan melalui agresi militer Belanda kedua pada tanggal 19 Desember 1948. Para pemuda segera menggunakan SKR sebagai wadah perjuangannya, sehingga dalam kenyataan menjadi korps pejuang bersenjata, mereka mempelopori perebutan kekuasaan dari tangan Jepang di berbagai pelosok tanah air. Keputusan pemerintah untuk tidak membentuk tentara nasional tidak memuaskan sekelompok pemuda. Mereka tidak memasuki BKR, melainkan membentuk badan-badan perjuangan yang baru. Diorama ini menggambarkan Kongres Pemuda yang dihadiri oleh 23 badan-badan perjuangan dari seluruh Indonesia pada tanggal 10 sampai 11 November pada tahun 1945 di Balai Mataram, Yogyakarta. Adegan ini menggambarkan tatkala delegasi Surabaya berpamitan untuk kembali ke medan juang. Jadi di belakang kita ada apa nih, Kil? Jadi di sini ada diorama saat penyerbuan Gedung Kempetai. Nah, jadi pada awal perang kemerdekaan, Keisatsutai atau pasukan polisi dan Tokubetsu Keisatsutai atau pasukan istimewa merupakan tentara bentukan pendudukan Jepang yang dipelopori oleh anggota mudanya. Nah, mereka menyatakan berdiri di belakang pemerintah Republik Indonesia
Indonesia bersama-sama dengan Badan Keamanan Rakyat atau BKR serta rakyat Surabaya merebut senjata dan objek vital dari tangan Jepang. Nah, hal ini tuh kayak udah terjadi di berbagai wilayah. Nah, salah satunya itu ada di Surabaya ketika penyerbuan gedung Kempetai ini oleh Kiai Satsutai dan juga rakyat Surabaya. Tujuan utamanya yang pertama mengambil alih kekuasaan Jepang. Jadi gedung Kempetai ini merupakan markas polisi militer Jepang yang merupakan simbol kekuasaan Jepang, dan itu harus diambil alih oleh Indonesia karena penyerbuan ini terjadi setelah kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, tujuannya untuk menyita senjata. Jadi ketika mereka menyerbu gedung Kempetai ini, mereka juga menyita senjata-senjata Jepang untuk kebutuhan Indonesia yang saat itu juga membutuhkan senjata untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Di samping saya ini ada senjata dari Jepang yaitu mitrailleur sedang Type 89. Nah, senjata ini dapat memuat sampai 250 peluru. Nah, untuk jarak tembaknya itu sekurang-kurangnya 4000 meter. Selanjutnya ini ada senjata mitrailleur sedang Type 100. Nah, senjata ini dapat memuat 50 peluru dan untuk jarak tembaknya itu hanya 1000 meter. Selanjutnya ada senjata mitrailleur sedang Type 97. Negara asalnya dari Jepang. Nah, jarak tembak efektif dari senjata ini itu minimal 500 meter. Nah, di senjata mitrailleur sedang ini dia mampu menampung 50 peluru dan senjata ini merupakan sumbangan dari TNI Angkatan Darat. Selanjutnya ada senjata mitrailleur sedang Type 89. Negara asalnya itu dari Jepang. Lalu jarak tembaknya itu untuk tembakan rentetan sekurang-kurangnya 1000 meter. Terus memiliki 250 peluru dan merupakan sumbangan dari TNI Angkatan Darat. Jadi di sini ada senjata dari Jepang, namanya itu adalah Nambu. Nah, jarak tembak efektif dari Nambu ini adalah 50 meter dan dia bisa menampung 8 peluru. Selanjutnya di sini ada Nambu juga, tetapi ia Nambu keluaran 1914 dari Jepang dan jarak tembak efektifnya itu 50 meter sama seperti sebelumnya, dan dia juga dapat merampung sampai 8 peluru. Wow, ternyata banyak sekali jejak-jejak peninggalan Jepang yang ada di Museum Satria Mandala. Kira-kira setelah ini kita mau kemana lagi ya? Kira-kira kalian bisa nebak nggak ya kita mau kemana? Kalau kalian mau tahu, tonton sampai habis ya. Museum selanjutnya yang kita kunjungi yaitu Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Tapi karena rute dari Satria Mandala ke Munasprok ini lumayan susah, jadinya kita memutuskan untuk memesan taksi online saja. Main pesan motor dari halte. Nggak kuat buat apa? Buat transit. Tuh lihat jauh banget. Nggak sanggup kita semua. Harus di sini. Lebih baik kita bayar ya. Nah, sesampainya kita di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, ternyata sudah ada guide yang baru saja memulai menjelaskan setiap bagian dari museum ini. Jadinya kita ikut nimbrung deh. Nanti kita akan jelaskan kembali kepada kalian apa yang sudah dijelaskan oleh tour guide ini. Sekarang kita mau menyimak dulu ya. Kita diajak nonton. Di sini kita diajak untuk menonton video singkat tentang masuknya Jepang ke Indonesia. Selama menyaksikan video tersebut, kita dilarang merekam video dokumenter tersebut. Seru banget. Mana abis itu kita diajak buat masuk ke bunkernya. Panas kan? Dan ternyata di dalam bunker itu benar-benar pengap panas. Bayangkan sepanas apa orang-orang yang berlindung di dalam bunker ini dari serangan. Pasti lebih panas daripada yang sekarang ini. Nah, sekarang waktunya kita untuk menjelaskan ke kalian ada apa aja sih di museum ini. Yuk simak. Pada tanggal 16 Agustus 1945, Bung Karno, Bung Hatta dan Ahmad Subarjo diterima oleh Laksamana Muda Akademi Medan di kediamannya pada pukul 22 atau 10 malam.
Ia juga menjelaskan tentang adanya pertemuan untuk menjelang Indonesia merdeka. Maeda memberi pesan Kuisengkai, pemerintah Jepang, rombongan dari Ringan Seiko untuk menemuinya. Mereka ditemani oleh Maeda dan Yoshi Sugihiro ke Kuisengkai agar menemui Mayor Jenderal Nishimura Kotoshi. Mayor Jenderal Nishimura Kotoshi menjelaskan bahwa Jepang tidak bisa bantu karena ada kesepakatan pihak sekutu untuk pertahanan status di Jakarta. Dan ia juga melarang adanya rapat di rumah Takashi Maeda. Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo kembali lagi ke rumah Takashi Maeda pada jam 02.30 siang. Mereka menjelaskan kembali ke Takashi Maeda agar proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan sekarang juga. Takashi Maeda dihidupkan ke tangan dan mengundurkan diri ke kamarnya di lantai atas. Menjelang pukul 3 dini hari tanggal 17 Agustus 1945, Bung Karno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo memasuki ruang makan di rumah Laksamana Maeda. Mereka duduk mengitari meja makan yang panjang. Nah, di sini Soekarno mulai mempersiapkan draft pembuatan proklamasi untuk membuat naskah proklamasi, sedangkan Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo ini menyumbangkan ide secara lisannya yang akan ditulis oleh Soekarno. Dan proses pembuatan proklamasi ini ada tiga perubahan, dan perubahan yang ketiga yaitu dari kata diusahakan menjadi diselenggarakan, karena Ahmad Subarjo dan Muhammad Hatta tidak setuju karena Indonesia bukan diusahakan lagi tetapi sudah saatnya menyelenggarakan. Jadi setelah teks ini diberi judul proklamasi, dialog berikutnya yaitu adalah dialog kesepakatan dari tiga tokoh nasional itu. Jadi kesepakatan itu adalah kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Lalu kalimat kedua adalah kalimat usulan dari Bung Hatta, yaitu hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain. Nah, di sini terlihat bahwa ada beberapa catatan yang menandakan bahwa adanya perbedaan pendapat dalam merumuskan teks proklamasi ini. Nah, jadi yang awalnya hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan ditolak oleh Bung Hatta dan juga Ahmad Subarjo, lalu diganti menjadi pengalihan kekuasaan, namun kembali ditolak dikarenakan pada masa itu kata pengalihan kekuasaan itu terlalu sarkas, dan akhirnya mereka memutuskan untuk menggunakan kata penyerahan kekuasaan. Nah, setelah naskah proklamasi disusun oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo dan disetujui oleh para hadirin, mereka meminta untuk Sayuti Melik mengerti naskah proklamasi tersebut. Sayuti Melik ini mengganti beberapa kata, yaitu 3 kata. Yang pertama itu kata tempo diganti dengan tempo, kata wakil bangsa Indonesia diganti dengan atas nama bangsa Indonesia, begitu pula dengan tanggal, bulan, dan tahun yang awalnya tadi 17 Agustus 2605 diganti menjadi 17 Agustus 1945. Nah, 2605 itu merupakan kalender Jepang yang digantikan menjadi kalender Indonesia, yaitu 1945. Setelah diketik oleh Sayuti Melik, kemudian kertas proklamasi yang ditulis oleh Insinyur Soekarno kemudian dibuang dan diremas-remas oleh Sayuti Melik. Kemudian dilihat oleh BM Diah dan disimpan oleh BM Diah selama 48 tahun. Dan kemudian 2 tahun sebelum meninggalnya BM Diah, kemudian ia mengasih kertas teks proklamasinya itu ke Presiden Soeharto yang sekarang berada di Arsip Nasional Republik Indonesia di Jalan Ampera Raya. Nah, kemudian setelah diketik oleh Sayuti Melik, kemudian Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta segera menandatangani kertas proklamasi tersebut di atas piano yang ada di rumah ini. Di sini ada bunker. Bunker ini dibuat pada masa penjajahan Jepang. Biasanya bunker ini dibuat di rumah pejabat-pejabat Jepang untuk melindungi diri dari serangan pesawat tempur. Jadi semisal ada pesawat tempur yang lewat, para pemilik rumah akan masuk ke dalam bunker ini untuk melindungi diri. Nah, di dalam bunker ini setelah ada lubang yang besar, nanti di dalam itu ada lubang kecil. Lubang kecil ini digunakan untuk merangkap
berhak untuk melarikan diri. Nah, untuk panjang dari bunker ini belum diketahui karena belum diteliti lebih lanjut lagi karena ada yang sudah tertimbun tanah dan lain-lain. Tapi untuk perkiraan bunker ini akan keluar di lahan yang terbuka. Kalau ditanya apa sih sebenarnya hubungan Jepang dengan museum ini? Jadi, museum ini dulunya adalah tempat di mana Soekarno dan Hatta merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Saat itu, Jepang masih menduduki Indonesia, tetapi situasi Jepang saat itu sudah melemah akibat kekalahan dalam Perang Dunia Kedua, sehingga tanpa sengaja membuka kesempatan bagi para pemimpin Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Siapa yang mengira kalau kita akan menambah museum? Awalnya kita hanya ingin mengunjungi 2 museum yang sudah kita kunjungi, yaitu Museum Satria Mandala dan Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Tetapi di lain hari kita menambah museum, yaitu Museum Bank Indonesia. Ternyata Museum BI ngantri banget kalau misalkan hari Minggu. Ya udah, kita ngantri dulu deh. Setelah kita nyampe antrian paling depan, ternyata kita bisa masuk secara gratis menggunakan kartu pelajar. Guys, ini vlog princess ke kerajaan. Sebenarnya ini katedral. Oh iya, maaf. Sebelum kita masuk, kita akan diberi name tag sebagai tanda kita sudah menitipkan barang-barang kita ke loker, karena kita tidak boleh membawa barang-barang kita selain barang-barang berharga seperti dompet, handphone, dan lain-lain. Di Museum Bank Indonesia ini terdapat sejarah perbankan dan perekonomian Indonesia. Di sini pengunjung dapat melihat koleksi uang kuno, evolusi mata uang Indonesia, serta peran Bank Indonesia dalam perekonomian negara. Museum ini juga menampilkan pameran interaktif, teknologi keuangan, dan koleksi seni yang berhubungan dengan sejarah. Di museum yang seluas ini nggak mungkin kan nggak ada peran Jepang sama sekali. Nah, kira-kira apa aja ya yang ada hubungannya dengan Jepang? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Pada masa pendudukan Jepang, bukan hanya bank, militer pun menerbitkan uang. Nah, selain menjalankan tugas sebagai tentara pendudukan, militer Jepang ini juga menerbitkan uang invasi. Macam dan jumlah uang yang beredar semakin banyak karena uang The Javas Bank dan uang pemerintah Hindia Belanda masih berlaku. Pada masa ini, bank-bank Belanda dan Inggris ditutup dan diganti dengan bank-bank Jepang yang sebelumnya sudah beroperasi di Hindia Belanda, tetapi dibekukan ketika perang pecah. Nah, pada 1944 Jawa Hokkaido membentuk Fons Kemerdekaan Indonesia untuk menghimpun dana rakyat untuk Perang Asia Timur Raya. Setelah Jepang menyerah, dana ini antara lain digunakan untuk modal kerja Yayasan Pusat Bank Indonesia. Pada zaman kependudukan Jepang, semua kebijakan keuangan ditetapkan oleh Gunsei Kanbu, pemerintah militer pusat, yang berusaha mempertahankan nilai gulden dan rupiah Hindia Belanda, antara lain dengan melarang penggunaan mata uang lain. Selain itu,
Pemerintah pendudukan Jepang juga menerbitkan dan mengedarkan mata uang kertas yang disebut uang inflasi. Emisi pertama berbahasa Belanda beredar pada 1942. Emisi kedua dengan tulisan pemerintah Dai Nippon tak sempat diedarkan. Sedangkan emisi ketiga bertuliskan Dai Nippon Teikoku Seihu diedarkan pada 1943. Dalam upayanya mengambil hati masyarakat Indonesia, uang Jepang tersebut diterbitkan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Jepang. Setelah pasukan sekutu mendarat di Tanjung Priuk pada 29 September 1945, komandan pasukan melarang penggunaan uang Jepang dan mengedarkan uang NICA atau Netherlands Indies Civil Administration. Beredarnya berbagai jenis uang pada awal kemerdekaan. Pada awal kemerdekaan, kondisi moneter Indonesia sangatlah buruk karena banyaknya jenis uang yang beredar. Salah satunya adalah beredarnya sekitar 4 miliar rupiah nilai uang Jepang di wilayah Indonesia, 1,6 miliar rupiah diantaranya di Pulau Jawa. Kondisi moneter semakin memburuk ketika Nica dengan bantuan sekutu menduduki kota-kota besar di Indonesia, menguasai bank-bank Jepang dan mengedarkan rupiah Jepang dari bank-bank tersebut. Nica menggunakan rupiah Jepang untuk membiayai operasi militer mereka, membayar gaji pegawai bumi putra dan mengedarkan uang tersebut ke seluruh Indonesia guna menarik simpati masyarakat. Nica juga mengedarkan uang baru yang dikenal sebagai uang Nica. Pada saat yang bersamaan, DJP kembali dibuka di beberapa kota besar Indonesia yang diduduki oleh Nica. DJP pun mengedarkan uang DJP seri federal yang semakin memperparah kondisi keuangan Indonesia. Di sini ada tidak berlakunya uang Nica di wilayah Republik Indonesia. Di wilayah Republik Indonesia, pemerintah Indonesia tidak dapat segera mencetak uang karena keterbatasan dana dan tenaga ahli. Untuk mengatasinya, berdasarkan maklumat 3 Oktober 1945, mata uang yang beredar sampai dengan masa pendudukan Jepang diakui sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Indonesia. Sebelumnya, pada 2 Oktober 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat yang menyatakan bahwa uang Nica tidak berlaku lagi di wilayah Republik Indonesia. Nah, selanjutnya di sini ada uang setengah rupiah. Seri Dai Nippon Taikoku Seihu, pendudukan Jepang. Bagian depan nilai nominal 2 naga bermahkota, tulisan bahasa Jepang. Bagian belakang angka setengah dan ragam hias. Selanjutnya di sini ada 1 rupiah. Seri Dai Nippon Taikoku Seihu, pendudukan Jepang. Bagian depan nilai nominal petani membajak sawah. Bagian belakang angka 1 dan pohon beringin. Selanjutnya ada 5 rupiah seri Dai Nippon Taikoku Seihu, pendudukan Jepang. Bagian depan nilai nominal rumah Minangkabau, tulisan bahasa Jepang. Lalu bagian belakang angka 5 dan Guil Lodge wanita Minangkabau. Nah, di sini juga ada mata uang Jepang dari zaman dulu hingga zaman sekarang. Ternyata di Museum Bank Indonesia ini juga lumayan banyak ya peninggalan Jepangnya. Sedih sekali karena ini adalah museum yang terakhir kita kunjungi. Dari sini kalian bisa belajar ternyata banyak sekali peninggalan jejak penjajahan Jepang. Dan ternyata gak semua dampak dari penjajahan Jepang itu buruk, tetapi ada juga yang baik dan membantu Indonesia. Mungkin sampai sini saja video kita kali ini. Sampai bertemu di next vlog. Bye-bye.